Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 726 sudah lama menduga. Edward juga kaget ketika melihat Janita dan Janisa pertama kali, karena dia tidak pernah menyangka bahwa kedua putri Bahran ini akan secantik ini. Mereka benar-benar seperti bidadari. Selain itu, Edward merasa bahwa Morgan penuh energi saat ini, jadi dia mungkin tidak akan menolak Janita dan Janisa. Maka dari itu, pada saat dia berbalik, dia menunjukkan senyum yang sangat bangga. Namun, tepat ketika Edward bangga dengan rencananya, Morgan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Edward, bawa pergi kedua gadis ini." Senyum Edward langsung membeku saat mendengar kata-kata Morgan. Rencana menggunakan gadis cantik yang disiapkan oleh Edward dan Bahran mungkin sangat efektif untuk pria lain, tetapi tidak berpengaruh pada Morgan. Lagi pula, Laura ada di kapal sekarang, Morgan tidak bisa berhubungan dengan wanita lain. Terlebih lagi, entah mengapa, Morgan selalu merasa waspada terhadap wanita. Meskipun Janita dan Janisa memang bisa dibilang yang terbaik dari yang terbaik, terlepas dari bentuk atau penampilannya, Morgan juga sangat tertarik, tetapi Morgan tidak akan benar-benar ingin berhubungan dengan kedua gadis itu. Morgan tahu bahwa jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan kedua gadis ini, dia akan berada di bawah kendali Edward dan Bahran, hal itu tentu akan membuatnya diancam oleh orang lain. Morgan tidak, kekurangan wanita di sekitarnya, dan tentu saja dia tidak akan langsung bernafsu begitu saja ketika dia melihat wanita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan, Edward juga kaget. Dia menoleh untuk melihat Morgan dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Morgan, ini hanya niat baik Pak Bahran. Dia tidak bermaksud apapun." Morgan melambaikan tangannya tanpa daya, dan berkata dengan dingin, "Tentu saja aku tahu dia tidak bermaksud apapun, tapi sebaiknya kamu bawa pergi kedua gadis ini." Edward tersenyum dan berkata kepada Morgan, "Tuan Muda Morgan, jangan khawatir. Janisa dan Janita masih perawan dan mereka belum pernah disentuh oleh pria lain. Tubuh mereka sangat bersih." Setelah mendengar apa yang dikatakan Edward, Janita dan Janisa menunjukkan rasa malu di mata mereka dan sedikit tersipu, tetapi mereka tidak membantah apapun karena misi mereka kali ini memang untuk tidur dengan Morgan, jadi mereka tidak ingin mengatakan apapun untuk menyangkal. Morgan juga tampak tak berdaya dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak bermaksud begitu. Pacarku juga ada di kapal ini. Aku khawatir pacarku akan salah paham ketika dia melihatnya, jadi sebaiknya kamu membawa pergi kedua gadis ini." Mendengar kata-kata Morgan, mata Edward berkilat kecewa. Dia kemudian dengan suara rendah, "Tuan Muda Morgan, apa Anda membutuhkan saya mengatur semuanya untuk sementara waktu? Tidak mudah untuk bertemu dengan saudara kembar yang luar biasa, saya pasti akan membantu Anda." Morgan bahkan tidak memikirkannya, dan langsung menolak, "Tidak perlu. Baiklah kalau begitu, maafkan saya, kami juga tidak akan mengganggu Anda lagi, kami permisi dulu, Tuan Muda Morgan." Edward tahu bahwa Morgan benar-benar tidak tertarik pada kedua gadis ini sekarang. Dia menghela napas sedikit, lalu menoleh untuk melihat Janita dan Janisa, kemudian berbalik dan pergi. Sementara Janita dan Janisa tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada Morgan dan menghela napas panjang dalam hati mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti Edward dan pergi. Bahran, yang telah menunggu dengan cemas di geladak, melihat Edward dan kedua putrinya keluar, tatapan aneh melintas di matanya. Dia segera melangkah maju dan bertanya kepada Janita dan Janisa, "Kenapa kalian berdua ikut ke sini? Bukankah aku meminta kalian berdua untuk tinggal dan melayani Tuan Muda Morgan? Apa kalian tidak mendengar perintahku?" Edward menjawab Bahran tanpa daya, "Tuan Muda Morganlah yang memintaku untuk membawa mereka pergi." Tuan Muda Morgan menolak mereka. "Apa? Kenapa?" Bahran kaget mendengar kalimat ini. Edward berkata dengan suara rendah pada Bahran, "Sepertinya rencanamu menggunakan gadis cantik tidak cocok untuk Tuan Muda Morgan. Sudah kubilang Tuan Muda Morgan tidak semudah itu untuk dimanfaatkan. Apalagi menggunakan gadis cantik seperti ini, kurasa dia justru akan tersinggung saat ini. Tapi, bagaimana mungkin? Tuan Muda Morgan tidak tertarik pada mereka. Bagaimana bisa ada pria yang tidak tertarik dengan kedua putriku?" Bahran tanpa sadar menatap kedua putrinya. Ekspresi wajahnya tampak bingung. Dia tidak percaya bahwa akan ada pria di dunia ini yang tidak tertarik pada kedua putrinya. Janita dan Janisa selalu menjadi senjata penting di tangan Bahran. Janita dan Janisa lahir dari simpanan Bahran. Karena Bahran melihat bahwa mereka cantik, jadi dia membawa mereka ke rumahnya dan membesarkan kedua gadis itu dengan hati-hati agar kelak bisa digunakan saat dibutuhkan. Bahran ingin membuat mereka berdua menjadi makhluk indah yang tidak dapat ditolak oleh siapapun,
sehingga usahanya untuk membesarkan mereka selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Mereka dipaksa oleh Bahran untuk belajar merayu dan melayani pria sejak kecil, yang tujuannya untuk membuat Janita Janisa melakukan tugas seperti hari ini. Kedua gadis ini hanyalah calon P***R, dan mereka dapat memancarkan pesona yang tak terbatas bahkan ketika mereka hanya tersenyum. Apalagi perlindungan Bahran untuk Janita dan Janisa juga sangat ketat, sehingga hubungan mereka berdua dengan lawan jenis, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, sangat terbatas. Bahkan setelah kuliah, mereka berdua akan diikuti oleh pengawal setiap hari, dan jika ada yang mencoba mendekati mereka berdua, mereka akan langsung diusir oleh pengawal Bahran. Bahran selalu sangat percaya diri dengan kecantikan kedua putrinya. Dia selalu mencari kesempatan terbaik untuk menggunakan Janita dan Janisa untuk membantu karirnya. Morgan saat ini adalah kesempatan terbaik di mata Bahran. Hanya saja yang mengejutkan Bahran, Morgan ternyata menolak Janita dan Janisa. Ini terlalu mustahil di mata Bahran. Ayah, Janita berkata pelan kepada Bahran, lalu melanjutkan, Tuan muda Morgan ini berbeda dengan laki-laki lain. Ayo ikut denganku, dasar anak tidak berguna. Bahran mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi meninggalkan Edward. Edward melihat punggung Bahran seraya menghela napas pelan, lalu berbalik, dan berjalan ke dalam kapal pesiar. Setelah Edward dan kedua gadis kembar tadi pergi, Morgan kembali ke kamar Laura sendirian. Morgan, kamu akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu. Ketika Laura melihat Morgan, dia berkata dengan sangat bersemangat dan kemudian melompat ke pelukan Morgan. Morgan memeluk Laura dan berkata, Laura, dengarkan aku, sebenarnya aku berbohong padamu, aku sebenarnya. Sebelum Morgan selesai berbicara, Laura tiba-tiba menatap Morgan dan berkata, sebenarnya kamu adalah generasi kedua yang kaya, kan? Morgan terkejut ketika mendengar kata-kata Laura, lalu tersenyum pahit dan berkata, jadi, kamu sudah tahu sejak lama. Laura menjawab Morgan dengan ringan santai, aku selalu punya perasaan ini, tapi aku tidak yakin, jadi aku selalu menepis pikiran tentang itu.